Kali ini kita akan belajar tentang materi teks eksposisi yang ada di kelas 10 SMA atau SMK. Sudah pasti kita akan membahas pengertian terlebih dahulu. Pengertian teks eksposisi ialah teks yang bersifat memaparkan atau menjelaskan suatu informasi. Kalian bisa singkat menjadi teks yang berisi penjelasan. Setelah pengertian, kita harus juga belajar tentang ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-cirinya ada 4. Yang pertama bersifat non-fiksi atau ilmiah. Karena teks eksposisi adalah sebuah karangan atau paragraf yang mengandung informasi atau pengetahuan yang mencoba digambarkan dalam bentuk yang padat, singkat, dan jelas, paragraf eksposisi harus bersifat ilmiah atau bisa dikatakan sebagai pernyataan yang bersifat non-fiksi. Itulah maksud dari ciri yang pertama. Yang kedua, bertujuan menjelaskan. Coba kita ingat lagi pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah karangan yang berisi penjelasan. Artinya adalah tujuannya yaitu untuk menjelaskan sesuatu. Yang ketiga, berdasarkan fakta. Sudah Ibu jelaskan bahwa eksposisi ini adalah non-fiksi, bukanlah fiksi. Kalau fiksi berdasarkan imajinasi. Jadi, kalau non-fiksi harus berdasarkan fakta atau kenyataan. Yang terakhir, tidak bermaksud mempengaruhi. Karangan yang bersifat mempengaruhi bukanlah karangan eksposisi, melainkan iklan atau pidato persuasif. Jadi, kalau karangan eksposisi bukanlah untuk mempengaruhi, tapi untuk menambah ilmu pengetahuan pendengar atau pembaca. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang sudah tahu, semakin tahu. Itulah maksudnya, bukan untuk mempengaruhi ya. Kita lanjut materinya yaitu menginterpretasikan makna teks eksposisi. Ada dua cara ya. Yang pertama, mengidentifikasi struktur teksnya. Yang kedua, membedakan fakta dan opini. Kita bahas yang pertama ya, struktur teks fantasi. Struktur teks fantasi ada 3 ya. Yang pertama, tesis. Yang kedua, argumentasi. Dan yang ketiga, rekomendasi atau penegasan ulang. Tesis adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian ini juga merupakan gagasan utama mengenai suatu permasalahan berdasarkan fakta yang ada. Struktur yang kedua yaitu argumentasi. Argumentasi ialah unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Bagian ini sudah pasti berisi penjelasan-penjelasan secara detail mengenai pernyataan pendapat serta juga mengungkapkan fakta sebagai penjelasan argumen dari sang penulis. Yang terakhir, strukturnya ialah penegasan ulang atau rekomendasi. Struktur ini berisi simpulan dari argumentasi. Bagian ini merupakan penguat dari pendapat yang didukung oleh fakta-fakta yang ada. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur teks eksposisi, Ibu akan memberikan contoh per bagian ya. Yang pertama, bagian tesis. Salah satu hal yang paling fundamental dalam menjaga kesehatan tubuh adalah meminum air putih, sebab banyak manfaat yang diperoleh untuk tubuh. Meminum air putih sanggup membersihkan segala bentuk toksin dari tubuh, serta memberikan nutrisi penting ke dalam sel-sel tubuh. Dengan begini, pencernaan terbantu dan tubuh terjaga dari dehidrasi. Rata-rata sebanyak 8 gelas air dibutuhkan tubuh perharinya. Tidak hanya sanggup membersihkan tubuh dari unsur-unsur kontaminan, air juga sanggup mengisi tubuh tanpa menambah kalori. Menjaga keseimbangan minum air setelah makan akan membantu dalam proses penurunan badan lebih cepat. Selain itu, minum air putih tiap hari dapat meningkatkan fungsi ginjal.
Pada hal ini, ginjal membantu pencernaan dan mempercepat cara tubuh memproses makanan serta metabolisme tubuh. Pada bagian penegasan ulang, contohnya ialah membuat target minuman air putih sebanyak 8 hari secara rutin adalah sebuah keharusan, sebab banyak manfaat yang terkandung di dalamnya. Selalu bawa air saat mengendarai mobil, menonton televisi, meringkuk dengan buku, atau duduk di luar bersama rekan atau kerabat. Dengan begitu, air putih akan terasa banyak manfaatnya di dalam hidup. Selanjutnya, cara menginterpretasi makna dalam teks eksposisi ialah mencari fakta dan opininya. Ciri-ciri fakta ialah nomor 1, berisi fakta yang kebenarannya dapat diuji. Yang kedua, berisi informasi atau data yang akurat. Yang ketiga, bersifat objektif. Dan yang keempat, biasanya disertai data dan angka. Kemudian, ciri-ciri opini. Tidak dapat atau belum dapat dibuktikan kebenarannya. Bersifat subjektif, didasarkan pendapat pribadi, berisi tanggapan penulis, dan yang terakhir, menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi. Contoh fakta. Yang pertama, telah terjadi banjir di Jakarta Utara yang menyebabkan korban tewas sebanyak 14 orang. Tadi malam, Liverpool berhasil menang 2-0 atas Chelsea lewat gol yang dicetak oleh Steven Gerrard dan Luis Suarez. Sedangkan contoh opini ialah ketoprak adalah makanan paling enak di Indonesia. Permainan Paulo Sitanggang malam ini sangat bagus. Contoh yang ketiga, dia adalah wanita yang paling cantik menurutku. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pola pengembangan teks eksposisi. Pola pengembangan teks eksposisi ada 4. Yang pertama, deduksi. Yang kedua, induksi. Yang ketiga, proses. Yang keempat, ilustrasi. Baiklah, kita bahas dulu pengertian deduksi ya. Deduksi adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di depan atau di awal. Kita ambil contoh satu ya. Orang pendiam tidak sepantasnya dijauhi maupun dianggap aneh karena tidak selamanya orang yang pendiam adalah pecandu narkoba, berkepribadian sombong, penderita kelainan jiwa, atau seorang teroris. Orang pendiam hanyalah orang yang tidak pandai banyak bicara sekaligus tidak terlalu senang berada di tempat ramai terlalu lama. Dari contoh ini, sudah pasti karena ini contoh deduksi, kalimat utamanya adalah yang pertama ya, kalimat pertama. Orang pendiam tidak sepantasnya dijauhi maupun dianggap aneh. Itu adalah kalimat utamanya. Sisanya adalah kalimat-kalimat penjelas. Jadi, dijelaskan kenapa tidak boleh dijauhi dan jangan dianggap aneh. Dijelaskan bahwa orang pendiam itu bukan pecandu narkoba, bukan sombong, bukan kelainan jiwa. Nah, itulah alasannya kenapa sih kalimat utamanya adalah kalimat pertama, yaitu orang pendiam tidak sepantasnya dijauhi maupun dianggap aneh. Nomor kedua, induksi. Kalimat utama berada di akhir. Jadi kebalikannya dengan deduksi ya. Kalau deduksi kan depan, kalau ini di akhirnya atau di belakang paragraf tersebut. Yuk kita simak contohnya ya. Ketika ujian telah selesai, nilai anak-anak diperiksa. Ternyata, terdapat berbagai nilai siswa. Sebanyak 19 siswa nilainya melampaui standar kelulusan, 10 siswa memperoleh nilai tepat pada standar kelulusan, dan tidak ada seorang siswa pun yang memperoleh nilai di bawah standar. Sehingga, bisa dikatakan kegiatan belajar di kelas ini berhasil. Nah, dari paragraf ini, kita bisa menemukan bahwa kalimat utamanya ada di belakang. Salah satu ciri-cirinya adalah ada konjungsi di sini ya, ada sehingga. Sehingga itu adalah menunjukkan kesimpulan. Oke, sekarang kita lanjut ke ilustrasi. Artinya adalah paragraf tersebut menjelaskan informasi dengan ilustrasi atau contoh-contoh. Yuk kita simak baik-baik contoh paragrafnya ya.
Sampai hari ke-8, bantuan untuk para korban gempa Yogyakarta belum merata. Hal ini terlihat di beberapa wilayah Bantul dan Jatis. Misalnya di Desa Piyungan, sampai saat ini warga Desa Piyungan hanya makan singkong. Mereka mengambilnya dari beberapa kebun warga. Jika ada warga yang makan nasi, itu adalah sisa beras yang mereka kumpulkan di balik reruntuhan bangunan. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa bantuan pemerintah kurang merata. Jadi, kita sudah tahu kalau ada paragraf yang disertai contoh, biasanya ada kata contohnya, misalnya. Nah, itu ya kata kuncinya. Jadi, inilah contoh dari paragraf ilustrasi. Kalau proses artinya adalah berhubungan dengan cara melakukan sesuatu. Ya, mirip tutorial gitu ya. Ini contohnya ya, teks anekdot adalah salah satu teks yang banyak kita jumpai dewasa ini. Teks anekdot memang bisa menghibur para pembacanya, karena terdapat muatan humor di dalamnya. Jika Anda ingin membuat teks anekdot, maka sebaiknya memahami bagaimana cara menyusun teks anekdot yang benar. Caranya adalah pertama, tentukan tema teks anekdot terlebih dahulu. Setelah itu, Anda bisa menentukan tokoh yang terlibat di dalam teks anekdot Anda. Setelah itu, tinggal mengisi dan membuat konten yang lucu dan kreatif. Kenapa ini contoh dari paragraf proses? Karena apa? Di sini kan ada kata-kata caranya adalah, nah itu mirip tutorial ya. Jadi ada pertama, tentukan tema. Setelah itu, menentukan tokoh. Setelah itu, membuat konten. Nah, inilah prosesnya. Jadi ciri-cirinya itu biasanya ada kata pertama, kedua, ketiga, bisa juga setelah itu, kemudian, akhirnya. Nah, itu adalah ciri-ciri proses. Tidak terasa, ternyata sudah 4 hal yang Bu Zaris bahas ya. Yang pertama, pengertian teks eksposisi adalah teks yang menjelaskan sesuatu ya. Yang kedua, ciri-ciri teks eksposisi adalah yang pertama bersifat non-fiksi, yang kedua bertujuan menjelaskan, kemudian berdasarkan fakta, dan yang terakhir tidak bermaksud mempengaruhi. Selanjutnya, kita juga tadi membahas tentang interpretasi makna. Di situ kita membahas tentang strukturnya ya tadi ya. Dan terakhir, pola pengembangan. Tadi ada 4. Ada deduksi, induksi, ilustrasi, dan proses.